Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdih wa shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, kita diikatkan dengan ikatan yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Nikmat persaudaraan di dalam agama Islam adalah nikmat yang sangat tinggi dan bahkan paling tinggi setelah nikmat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang-kadang ada problematika yang menyebabkan ukhuwah itu terasa kering, terasa hampa. Apa satu di antara penyebabnya? Mungkin boleh jadi orang yang bersaudara, sesama muslim, mereka tidak memahami bagaimana rukun bersaudara. Rukun bersaudara ini harus dipahami dengan baik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, agar persaudaraan di dalam Islam bukan hanya sekedar formalitas bibir, formalitas wajah, formalitas pandangan, tapi dia lahir dari kemurnian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik imannya seseorang kepada Allah, semakin baik akhlaknya kepada sesama manusia, maka tentu dia akan semakin baik menjaga dan menjalin hubungan dengan sesama manusia. Muawiyah radhiyallahu anhu satu kali pernah berkata bahwa akan aku jaga hubungan ini. Jika dia kuatkan, maka akan aku kendurkan, dan jika dia mengencangkan, maka akan aku kendurkan. Tetapi memang merawat persaudaraan ini bukan perkara mudah di dalam hubungan sesama muslim. Kadang-kadang ada saja problematika, entah itu lahir dari penyakit hati, entah itu karena kekotoran jiwa kita. Karena itu rukun ukhuwah yang pertama, para ulama mendefinisikan dengan sebutan ta'aruf. Sama muslim mesti betul-betul ta'aruf. Ta'aruf ini bukan hanya jangan diterjemahkan saat orang mau menikah, tetapi ta'aruf ini juga perlu diterjemahkan bagaimana dia menjalin hubungan sesama muslim. Mengenal bukan hanya jasadnya, bukan hanya yang kaitannya dengan unsur jasad, tetapi unsur nafs, faktor-faktor kejiwaan. Kapan dia marah, kapan dia tidak suka, kapan dia kemudian tidak senang, kapan dia senang, dalam keadaan apa kita ini memberikan nasihat, dalam keadaan apa kemudian kita diam, agar rukun-rukun ukhuwah itu bisa dipahami dengan baik. Yang kedua, selain ta'aruf itu, kata para ulama, rukun ukhuwah yang kedua adalah tafahum, saling memahami. Memahami lebih dari sekedar ta'aruf. Memahami itu bahkan sampai pada taraf bagaimana dia berpikir, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia memiliki ekspresi-ekspresi yang kadang-kadang tidak dipahami oleh orang lain kecuali oleh saudaranya sesama muslim. Maka perintah untuk tafahum, memahami saudara kita ini harus senantiasa ditingkatkan kepekaan. Jangan sampai kemudian ada problematika yang membuat seseorang itu menjadi salah paham terhadap saudaranya sehingga memicu pertikaian, memicu pertengkaran yang berujung pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selain dari tafahum, kata para ulama, rukun ukhuwah itu adalah at-ta'awun. At-ta'awun ini adalah saling tolong-menolong. Gambaran potret tentang saling tolong-menolong ini banyak dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Bahkan bukan hanya mereka menolong saudaranya dikala saudaranya itu sulit dalam soal ekonomi, bahkan ketika nyawa hampir hilang dari tubuhnya saja, maka kita wajib untuk memberikan pertolongan kepada saudara kita dimanapun. Entah itu bicara soal berbeda manhaj, itu lain urusan, tapi kalau soal tolong menolong ini mesti dilakukan oleh seorang muslim. Yang keempat, rukun ukhuwah itu adalah takaful. Takaful ini adalah saling menanggung beban. Jadi kita pernah mungkin mengalami satu episode kehidupan yang sulit, beratnya luar biasa. Tiba-tiba ada orang datang yang dia tidak menyelesaikan masalah kita dalam bentuk materi misalnya. Tetapi ketika lisannya, kata-katanya menyejukkan
Jadi bukan soal halal haram saja menjalin hubungan ukhuwah itu, atau bukan hanya soal boleh dan tidak boleh, soal hukum dan aturan. Bukan cuma itu kehidupan seorang muslim itu, bahkan dia lebih dari itu. Jangan sampai ada saudaranya sakit, kemudian yang dikedepankan adalah kecurigaan terhadap saudaranya. Dia sakit kenapa, untuk apa dia sakit. Kan lucu kita jadi muslim itu. Karena itu yang pertama kali kalau saudara kita sakit itu menjenguk. Itu hakul muslim ala muslim, bukan membicarakan keburukan saudaranya di belakang. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, dan ini rukun yang tertinggi yang disebut dengan al-ithar. Ithar itu artinya adalah mengutamakan saudaranya melebihi dirinya. Sebenarnya keempat rukun tadi sudah cukup, tapi para ulama ketika melihat potret para sahabat bagaimana mereka mengutamakan orang lain, saudaranya dibandingkan dirinya sendiri, maka ithar dimasukkan oleh para ulama sebagai rukun daripada ukhuwah. Ithar itu adalah mendahulukan kepentingan saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kalian sebelum kalian mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Bagaimana kita memperlakukan saudara kita, bagaimana kita tidak suka jika diperlakukan buruk oleh orang lain, maka begitulah saudara kita tidak suka diperlakukan buruk oleh kita. Bagaimana kita senang diperlakukan baik oleh orang lain, maka begitulah karakter saudara kita senang ketika diperlakukan baik oleh kita. Oleh karena itu, sahabat muslim, rukun-rukun ukhuwah ini perlu dipahami, dipelajari, dan dipraktikkan dalam kehidupan kita berukhuwah bersama saudara kita, agar nanti kita tidak hanya bertetangga di dunia, bahkan mudah-mudahan kita bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat di antara persaudaraan kita sesama muslim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.